itu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Siapa yang mengaku muslim, ya mereka harus melaksanakan kewajibannya. Salah satunya adalah menuntut ilmu agama. Ada pendapat di antara ulama, menuntut ilmu. Ilmu apa nih yang wajib? Tadi sudah kita bahas. Ilmu yang menjadi alat untuk menyempurnakan kebaikan kita, untuk menyempurnakan ibadahnya kita, itu menjadi wajib. Ada sebagian di antara ulama yang mengatakan bahwa termasuk ilmu yang wajib kita pelajari adalah ilmu tentang hal ehwalnya hati. Mempelajari tentang hati, bagaimana hati ini bersih dari sifat-sifat tercela. Kenapa? Karena akhiratnya kita nanti tergantung kepada hati. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Akhiratnya kita ini selamat enggak selamatnya tergantung baik dan buruknya hatinya kita. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan, inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluha sairul jasad wa idza fasadat fasada sairul jasad ala wahyal qalb. Dalam tubuh kita itu ada segumpal daging yang kalau dia baik, baik semua jasadnya kita, yang kalau dia buruk, buruk semua jasadnya kita. Apa segumpal daging itu? Hati. Hati tolak ukur baik dan buruknya perilaku kita, akhlak kepribadian kita. Nah, karena itu sebagian ulama mengatakan termasuk ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu tasawuf. Ini kata Imam Malik bin Anas, man tafaqqah wa lam yatasawwaf faqad tafassaq. Hati-hati belajar fikih terus tapi enggak pernah belajar tasawuf, jadi orang fasik nanti. Enggak punya takut sama Allah, sehingga karena alimnya dia dalam urusan fikih, dia cari helah. Gimana yang haram jadi halal. Ada memang ilmunya, tapi kalau nggak ada rasa takut, mungkin dia bisa cari helahnya riba, dia bisa cari helahnya judi, dia bisa cari helahnya zina. Ada pendapat ulama ini, ada pendapat dalam kitab itu. Ya, alim fikih, tapi hati nggak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga sebagian ulama mengatakan ilmu tasawuf termasuk dari sebagian banyak ilmu yang wajib untuk kita pelajari. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa ilmu termasuk ilmu yang wajib kita pelajari adalah ilmu tentang ikhlas. Kenapa? Karena kita dituntut bukan hanya amal. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin. Ibadah iya sih, ibadah butuh ilmu, tapi ikhlas itu juga butuh ilmu. Ya. Maka mempelajari ikhlas itu adalah juga merupakan kewajiban agar ibadahnya kita menjadi ibadah yang makbulah, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa ibadah yang wajib, ilmu yang wajib dipelajari adalah talabu ilmil halal, yaitu mempelajari tentang ilmu mencari makanan yang halal. Ya. Sebab kalau kita sampai salah makan yang haram, naudzubillah, maka merembetnya kemana-mana nanti. Ibarat penyakit menular. Kalau nggak segera diatasi, naudzubillah bisa diamputasi. Bahkan kadang kalau sudah telat, mati dah orang karena penyakitnya. Orang yang makan makanan yang haram, ya, ibadahnya nggak diterima oleh Allah. Wa ta'atul mimman haraman ya'kulu mithlul bina'i fawqa mawjid yuj'al. Ketaatan, ibadah, amal soleh yang dilakukan oleh orang yang makan makanan yang haram itu percuma sebagaimana percumanya orang bangun istana di atas lautan. Ya nggak bisa bangun istana di atas air, itu nggak mungkin. Ya sama, nggak mungkin diterima, nggak mungkin sampai kepada Allah pahalanya. Ibadahnya orang yang makan makanan yang haram. Orang yang makan makanan yang haram, doanya nggak mustajab.
Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi, minta kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan agar doa aku ini doa yang mustajab. Nggak langsung didoakan sama Nabi. Nabi cukup bilang, ya Sa'ad, atib mat'amak takun mustajab dakwah. Sa'ad, makan yang baik, niscaya doamu menjadi doa yang mustajab. Lihat orang soleh. Orang soleh kalau dulu itu tok mandi. Ludahnya mereka itu manjur, mujarrab. Kenapa? Doanya mereka itu luar biasa. Kalau orang sekarang lorong dungakno mati. Sing dungakno soalnya guru mesti mandi. Nah, lain daripada itu, kalau kita sampai salah makan yang haram, waliyadzubillah, maka itu akan membentuk perilaku kita. Man akalal haram asad jawarihu sya'a am aba alima aw lam ya'lam. Barang siapa makan makanan yang haram, maka otomatis anggota tubuhnya akan maksiat. Jadi apa yang kita makan itu membentuk kepribadian anaknya kita, istrinya kita. Siapa makan makanan yang haram otomatis maksiat. Suka nggak suka otomatis suka. Mau nggak mau dia bakal maksiat. Baik dia tahu itu kemaksiatan ataukah tidak. Kan banyak orang maksiat nggak tahu kalau itu maksiat, tapi tetap dosa. Nggak ru aku bilek maksiat loh. Kenapa nggak belajar? Bedakan antara orang nggak tahu sama nggak mau tahu. Kita hidup di mana ngomong nggak tahu. Kalau kita hidup di Papua, di Wamena, pedalaman, ngomong nggak tahu wajar. Tapi kalau kita hidup di Malang ngomong nggak tahu, bukan nggak tahu, nggak mau tahu, nggak mau belajar. Baik, apakah dia tahu itu makanan yang haram ataukah tidak? Dipikir halal, ternyata haram, ngefek. Memang ketika dia makan nggak langsung berdosa, tapi mungkin suatu saat apa yang dia makan itu ada efek sampingnya. Apa itu? Perilakunya nakal, maksiat anggota tubuhnya. Waktu makan nggak dosa, tapi efek sampingnya ini suatu saat dia akan berbuat maksiat. Iya. Man akalal haram asad jawarihu sya'a am aba alima aw lam ya'lam. Hati sama makanan yang haram. Ya, perhatikan betul. Termasuk ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu tentang muamalah, ilmu transaksional. Jual beli yang sah itu gimana? Bukan hanya ibadah. Ini urusan perut juga nih. Ini urusan perut juga. Misal, contoh. Biasanya kalau sudah mau lebaran itu kan ada orang jual uang, ya, menerima jasa penukaran uang di jalan-jalan. Kalau ada orang, Pak, saya mau beli uangnya 1 juta, harganya berapa? 1.100.000. Terus transaksi begitu saja, riba gitu namanya. Terus gimana, Pak? Uangnya saya tuker 1 juta dengan 1 juta, saya kasih komisi 100. Nggak ada masalah. 1 juta kita terima, 1 jutanya kita berikan, tambahin lagi dari kantongnya kita. Ini Pak, komisinya Pak, uang keringat 100.000. Selesai. Teknisnya begitu. Kalau enggak, makan yang haram. Ini urusan perut. Enggak ero, bebes. Jangan ngomong haru. Jangan ngomong nggak tahu sudah gitu. Makanya saya katakan apa? Termasuk kufur nikmat. Kalau kita hidup di Malang nggak pernah hadir pengajian, kufur nikmat. Banyak loh muslimin yang hidup di pedalaman, yang nggak punya akses masjid, jarang, ulama nggak ada. Ya. Oh, mereka kepingin tahu Islam lebih dalam, tapi mereka nggak punya akses. Mereka kepingin hidup seperti kita. Melek merem ustadz, melek merem guru, melek merem kiai, melek merem habib, melek merem masjid, melek merem pengajian, ada aja. Mulai ujung Malang Utara sampai selatan, barat sampai timur, masya Allah, majlis nggak kurang-kurang. Makanya kufur nikmat kalau kita hidup di Malang, nggak ngerti apa-apa tentang ilmu agama ini. Kita mau jawab apa sama Allah nanti? Mau jawab nggak tahu sama Allah. Kita ini loh di tengah jalan ada tulisan dilarang parkir kita, datang polisi.
Maaf Pak, saya tilang. Loh Pak, maaf Pak, saya nggak tahu saya nggak tahu kalau di sini nggak boleh parkir. Kira-kira gimana? Oh ya, monggo lanjut gitu. Enggak, liyane ro kok sampean dhewe sing gak ro ya apa ceritane? Hidup di mana sampean? Dari mana sampean ini? Orang syukur. Dalam syukur es coret ngene tok, P coret gak ro ya apa ceritane? Wong Bromo ro Tengger. Nah, nggak diterima alasan kita. Sama Allah nanti gimana? Nggak tahu ya Allah. Hidup di mana kamu? Di Malang. Di mana? Di Sukun. Masya Allah, Sukun banyak masjidnya. Melek merem masjid ini. Ustadz, kiai ini, wah, kayak pengajian majelis banyak. Wah, ini gambarannya. Termasuk ilmu yang wajib kita pelajari, termasuk untuk anak-anaknya kita. Apa? Menikah. Gimana caranya tanpa ilmu agama anak-anak kita bisa menjadi pemimpin ya, yang putra-putra yang laki-laki? Gimana sih caranya orang tua bisa didik anak tanpa ilmu agama itu? Suami istri ingin punya rumah tangga surga dunia sebelum surga di akhirat. Sakinah, mawaddah, warahmah tanpa ilmu agama. Gimana caranya cita-cita itu bisa tercapai coba? Anak bakti sama orang tua gimana caranya? Kalau nggak belajar, kita ini sholat hitungannya menit, sampai sekarang belajar. Lah menikah ini hitungannya tahunan sampai mati. Mulai gobil tuh saya terima nikahnya sampai mati, tahunan. Masa nggak belajar? Sholat itu hitungannya menit, belajarnya sampai sekarang nggak mari-mari. Oh no, masalah yang kita, lo gimana hukumnya Bim? Lo gimana jawabannya Bim? Lo gimana solusinya Bim? Lo ini sholat hitungannya menit. Lah menikah, saya mau tanya sholat sama menikah. Lika-liku perjalanannya, kalau lebih panjang jelas lebih panjang nikah. Lebih berat mana? Nikah. Sholat kepentut ya tinggal wudhu balik, sholat lagi selesai. Wudhu kesentuh istri ya batal, selesai. Puasa hitungannya 1 bulan, sehari cuman mungkin kurang lebih 12 jam atau 13 jam kita. Kurang lebih 13 sampai 14 jam dalam sehari. Itu pun kita kurang lebih tahu lah gimana sih puasa itu yang batal. Lah urusan nikah ini loh. Kalau kita nggak punya kiblat gimana caranya? Untuk problem seperti ini cara menanganinya begini. Contoh simpel saja. Orang kalau nggak punya ilmu agama, ketika dia menikah, dia menomorsatukan apa yang dinomorduakan oleh Allah dan menomorsatukan apa yang dinomorsatukan oleh Allah. Maksudnya, Bib, orang kalau punya ilmu agama, bojone rasan-rasan di jarno, bojone gak kudungan di jarno, bojone gak sholat kadang-kadang di jarno. Tapi lek panganan gak enak, ngamuk. Marusu ngamuk. Urusan dunia, urusan sepele, ngamuk. Urusan akhirat gak penting. Menomorduakan apa yang dinomorsatukan oleh Allah. Nggak punya ilmu agama, nggak punya kiblat, nggak punya rel, nggak punya jalur, nggak tahu. Pokok jari ini benar ya benar, jari ini salah ya salah, jari ini. Orang sekarang logikanya banyak yang kongset kok jari ini diwi. Jari ini Kanjeng Nabi piye? Selesai. Apa perlunya Allah ciptakan Rasulullah SAW dan Allah utus beliau di tengah-tengah kita kalau kita nggak pelajari bagaimana hidupnya beliau? Beliau nggak hanya menjadi contoh uswah hasanah buat kita dalam urusan akhlak, dalam urusan kepribadian, dalam urusan ibadah, bukan hanya itu. Kesolehan beliau pun juga ada dalam rumah tangganya beliau. Jadikan itu sebagai kiblat. Jadikan itu sebagai kiblat hadirin. Nah, walhasil termasuk perkara ilmu agama yang bisa kita pelajari, yang wajib untuk kita pelajari adalah ilmu tentang yang dengan ilmu itu kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita bisa yakin kepada Allah? Datangi majelis-majelisnya para ulama. Kita ini begini. Kita ini kalau ulamanya hidup nggak pernah didatangi majelisnya. Tapi kalau sudah meninggal baru. Makanya sebagian orang mengatakan kita ini dalam tanda kutip nyembah kubur ono bener deh. Dalam tanda kutip ya. Nyembah kubur ono bener deh.
Ya tetap nggak benar kalau kita dikatakan nyembah kubur, kita nggak pernah nyembah kubur. Cuman dalam dimensi yang lain, dalam maksud yang lain, konotasi yang lain, maksud yang lain, iya ono bener bisa. Kenapa? Ilmunya nggak pernah dicari, diserap. Tapi kalau sudah mati, ya Allah emani opo? Ini sing emani awakmu. Kalau almarhumnya sudah, masya Allah sudah akeh ganjaran, muridnya akeh. Kita kan begitu ya. Ayo saya mau tanya, ada kiai misalnya ngajar, yang datang berapa? Dibandingkan ketika meninggal, yang datang berapa? Waduh. Jadi kalau kita dikatakan nyembah kubur, dalam tanda kutip ada benernya. Iya ya, kita nyembah orang mati kita ini. Kalau sudah mati dia eman-eman. Apa? Mari wis. Bukan berarti nggak manfaat ya. Kita ini nyolati jenazahnya alim, seorang ulama, bukan nggak manfaat. Cuman yang paling manfaat adalah ilmunya, hadirin. Yang paling manfaat itu adalah ilmunya. Ini apa yang mereka berikan kepada kita, transfer kepada kita, itu adalah bekal perjalanan hidup kita bahkan sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, melanjutkan hadis kedua. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman, barang siapa yang menempuh suatu jalan, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, salakallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah membuat dia mudah untuk masuk ke dalam surga. Pernah saya sampaikan di sini. Saya mau tanya, jenengan nanti pulang dari masjid ke rumah, gampang apa susah? Gampang. Asal syaratnya dua. Apa itu? Terang jalannya, matanya melek. Maaf ya. Artinya kalau jalannya terang, kita merem. Iya, dari 5 menit bisa 10 menit, 15 menit. Mata buka, tapi jalan gelap juga begitu. Bisa lama masa tempuh perjalanannya. Ini sama, perjalanan menuju surga sebetulnya gampang, sebagaimana gampangnya kita pulang dari masjid ke rumah. Pokok terang pada ngono dalane buat melek mata batinnya. Gimana caranya mata batin bisa melek? Al-ilmu hayatul qulub wa misbahul basair, kata Imam Syafi'i. Ilmu itu adalah tolak ukur hidup dan matinya hati. Ilmu itu adalah tolak ukur daripada merem dan meleknya mata batin kita. Surga itu maaf nggak butuh mata zahir, butuh mata batin. Ya, surga nggak butuh mata zahir, butuhnya mata batin. Nah, pada ngono dalane dengan apa? Dengan ilmu. Al ilmu nurun yahtadi bihil hair. Kata ulama, ilmu itu ibarat lentera bagi orang yang linglung, dia menemukan jurusannya. Banyak orang bingung menuju surga. Kenapa? Karena dia nggak punya lenteranya atau mata batinnya tertutup. Jadi sebetulnya kita hadir seperti ini, yang untung ya kita sendiri kok. Kenapa? Dengan kita hadir pengajian seperti ini atau dimanapun itu gampang dirinya sendiri untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Gampang nawai dewe kok. Memudahkan kita. Itu jaminannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keraguan atas apa yang disabdakan dan didhawuhkan oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Dan ketahuilah, kita ini berangkat dari rumah sampai pulang. Ya, berangkat dari rumah sampai pulang, hadir pengajian. Itu malaikat menghamparkan sayap-sayapnya. Ada sayap 2 sayap, pada malaikat punya 3, ada malaikat itu punya 4 sayap. Bahkan ada malaikat Jibril itu 600 sayap. 2 di antara 600 sayapnya Jibril itu kalau dibentangkan maka menutupi, ya, menyelimuti barat dan timur, saking gede nih. Walhasil malaikat itu ridho dengan apa yang diperbuat oleh orang yang mau menuntut ilmu agama. Bayangkan kalau misal ya, ada tamu entah dari daerah mana, kemudian wali kota Malang bilang tolong mulai dari dia turun dari pesawat
sampai dia balik naik pesawat lagi, kasih karpet merah. Mulai dari situ sampai hotel misalkan, sampai tempat berkunjungnya, sampai balik ke hotel, sampai pulang. Ada kira-kira? Ada. Paling bandara tok, nyampe ke balai kota baru ada karpet merah lagi, selesai itu nggak ada. Tapi bayangkan, kata wali kota, mulai turun kakinya dari bandara, dari pesawat harus ada karpet merah. Kemanapun harus ada karpet merah. Waduh, hebat bener nih orang nih. Siapa orang ini? Nggak ada orang sulit. Tapi malaikat menghamparkan yang namanya sayap-sayap mulianya sebagai alas kakinya kita. Subhanallah. Lihat. Wa innal alim yastaghfir lahu minas man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil ma. Dan orang yang mau belajar ilmu agama, orang yang alim itu apapun yang ada di bumi, apapun yang ada di langit, bahkan ikan-ikan yang ada di lautan, senantiasa memintakan ampun kepadanya, mengistighfarinya. Dan ketahuilah wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib. Kemuliaannya alim dibandingkan hanya sekedar ibadah tanpa ilmu. Kemuliaannya alim dibandingkan seorang abid ahli ibadah tapi nggak pakai ilmu. Itu sama seperti perbandingannya bulan purnama dibandingkan bintang-bintang yang kadang terang, kadang redup, kadang terang, kadang redup. Sementara bulan terang benderang. Wa innal ulama warathatul anbiya. Yang namanya ulama adalah waris para nabi. Ala innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama warathu al-ilma. Ketahuilah yang namanya ulama, yang namanya anbiya tidak mewariskan dinar maupun dirham. Enggak ada nabi yang mewariskan harta istana, itu enggak ada. Mana istananya Sulaiman? Mana jabatannya Daud sebagai raja? Enggak ada. Para anbiya semuanya hanya mewariskan satu hal, ilmu agama. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Maka siapa yang telah berhasil mengambil bagian daripada ilmu agamanya, berarti itu orang sudah mengambil bagiannya yang paling menguntungkan seumur hidupnya. Siapa orang yang mau menimba ilmu agama, dia berarti sudah mengambil bagian yang paling menguntungkan seumur hidupnya. Jadi kita korban waktu untuk hadir pengajian seperti ini, itu adalah modal kecil tapi untung besar. Modal kecil untung besar. Kerja 8 jam untungnya biro. Anda hadir mungkin maksimal 1 jam, sholat maghribnya sampai isyaknya 1 jam kurang lebihnya. Tapi untungnya berapa? Bagi mereka yang peka. Bagi mereka yang peka. Wallahu a'lam. Adapun kitab kedua, kitab tasawuf, yaitu kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Dikatakan wa minar riqqah, dan termasuk tanda kelembutan hati seseorang. Khusyu'ul qalb, hati yang khusyuk. Orang itu punya hati lembut kalau hatinya gampang khusyuk. Hatinya itu tenang dalam berbagai macam aktivitas ibadahnya dia. Salatnya, ya, zikirnya, belajar ngajarnya, hadir pengajiannya. Wa kathratul buka min khasyatillah, dan banyak menangis karena merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika wasfun syarif, yang mana kelembutan hati ini adalah merupakan sifat yang mulia, sifat yang terpuji. Sifat yang dengan sifat tersebut Allah bahkan memuji para anbiya sholihin, ya, dengan firman-Nya idza tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujadan wa bukiya. Mereka para anbiya, Nabi Idris, Nabi Nuh, Ibrahim, Yakub dan lain sebagainya, dan para orang-orang soleh, jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, mereka tersungkur, ya, langsung refleks sujud sambil menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang sekarang, Pak, ada acara misalkan dibacakan apa namanya itu, tilawatul Quran, sawer, Pak. Sawer. Yang nyawer salah, yang mau disawer salah.
Budaya, Beb. Budaya kok salah dipertahankan, ini gimana? Hormat Al-Quran, nggak ada waktu lain, tak? Kenapa harus ketika baca nyawer? Ini kan bahasa yang nggak bener sudah. Kok disandingkan dengan Al-Quran? Nggak tepat. Orang dulu baca Al-Quran, ya, Anbiya Sholihin itu mereka tersungkur, sujud, nangis. Lihat bagaimana Sayyidina Umar dalam tafsir At-Tabari dikatakan apa? Beliau Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda, kalau sudah baca ayat surat Maryam ini, idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya, itu langsung Sayyidina Umar itu sujud. Setelah salam sujud tilawah, ya, setelah salam dari sujud tilawah, beliau mikir, Umar negor dirinya sendiri. Sujudnya sudah, nangisnya mana? Orang sekarang tilawatul Quran. Coba presiden ngomong wani. Ayo diundang ke istana presiden, jenengan diundang ke istana presiden. Punya rokok paling mahal sedunia kalau perlu. Wani nyedot pada presiden. Presiden ngomong ini pidato. Oh, banyak orang sekarang menuhankan manusia hadirin. Imannya sih enggak, cuman perilakunya yang mencerminkan bahwa dia menuhankan manusia, bukan menuhankan yang murtad ya maksud saya, cuman menuhankan manusia. Sampai presiden nggak wani rokokan ketika pidato ayat Al-Quran. Ya, majelis tahlil, hati ya, hati. Buku tahlil jangan taruh di bawah, buku tahlil jangan taruh di bawah, minta tolong. Ini jangan taruh di bawah, itu ayat Al-Quran. Ini kepalanya kita kalau nggak ada Al-Quran nggak mulia kepalanya kita. Kepala kita diinjek-injek orang taruh di bawah nggak pernah. Kalau nggak sholat kepala kita nggak pernah injek bawah. Kalau nggak sholat kepalanya kita nggak pernah sampai di tanah. Kepala ini sampai di tanahnya karena Allah. Tapi Al-Quran atau apa namanya buku tahlil kita taruh di bawah. Nggak peka, nggak sensitif, nggak punya, nggak peka, nggak ada apa ya? Apa ya? Nggak peka gitu. Masuk isin, masuk. Leren dikandani itu heran saya itu. Kalau orang yang tahu risih melihat gitu itu kadang-kadang. Risih. Jenengan kalau tahu ambil aja, nggak usah negor. Pak ambil Pak, nggak usah sudah. Jenengan ambil, biar tertegur dengan sendirinya. Tahlilan berikutnya ambil lagi, ketemu lagi. Kak tobat sekarang bebas. Soalnya kalau kita ngasih tahu, jadi ini si Jingo. Terus mending ambilan selesai. Dia pasti akan tertegur kok. Ya pasti akan tertegur. Mek gelem berubah kok gak, mari. Itu urusannya Allah itu. Ya. Nah. Baca ketilawatul Quran, ngomong. Formalitas, jangan formalitas di tilawatul Quran kalau sudah acara. Kesawen ini kadang-kadang Allahnya Allah. Bukan Allah. Dengan suara yang lirih, khusyuk, tenang, khidmat, bukan Allahnya kayak Allah. Nggak enak gitu. Jangan Allah yang bisa bawa suasana. Nyebut itu yang sekiranya bisa bawa suasana. Bukan terus gara-gara Allahnya kita orang noleh lah apa nih. Atau gara-gara Allahnya kita kemudian orang guyu, ngakak. Iya sering kan kalau saya lihat di YouTube itu orang kalau sudah tilawatul Quran ya, itu Allahnya itu bukan ngenyek apa ya. Allah. Tapi bukan dari khusyuknya hati tapi ya Allah, eman ya Allah, cari tilawatul Quran. Mending enggak usah. Ini sawer itu dangdutan. Ya ini Al-Quran kok sawer. Ya apa sih? Enggak ada waktu lain. Hormat beb sama yang baca. Hormat sama yang baca enggak ada waktu yang lain, tak maksud saya. Apa kok situ. Apa? Nah, gak iso langkuk, gak iso mari selesai orangnya turun, kasih selesai. Kasih tutup pakai amplop kayak atau apa gak? Atasannya saya ketemu taruh di sininya. Kadang-kadang yang ngasih laki yang tilawatul Quran perempuan dilebokno kudunge. Opo gitu. Ini apa maksudnya? Mulai kapan ini ada? Ayo coba. Alhamdulillah kita di Malang nggak ada sih seperti ini. Cuman ya kalau nggak disampaikan gua akhirnya ono. Iya, harus disampaikan, jangan sampai bikin acara-acara seperti itu. Yang penting rame syiar apa? Syiar itu syariat, syiar itu. Bukan syiar menuruti nafsunya kamu. Gak rame, gak apa-apa. Gak ada acara tilawatul Quran, gak ada masalah.
Naudzubillah. Saya khawatir suul khotimah orang seperti itu. Kenapa? Ini Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an. Jangan main-main, Al-Qur'an. Ini orang dulu nangis. Sayyidina Umar tegur di sini. Umar, sujudnya sudah. Mana nangisnya kamu, Umar? Kapan kita ini pernah dengar Quran pun nangis begitu? Dingkluk tok enggak tahu kita ini. Dingkluk dengar Al-Qur'an. Dingkluk khidmat. Enggak pernah kok kita ini. Sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan temennya, sibuk dengan obrolan-obrolan yang nggak jelas. Kadang-kadang Al-Quran diwoco kanan kiri ngerasani. Suara gak enak. Terus gak tau moco, gila sing moco. Gledek podo gak enak ini, Pak. Macam-macam orang zaman sekarang macam-macam gak terima, orang yang tampil gak terima kadang-kadang. Boleh tonggone, boleh kancani, gak terima kadang-kadang. Walhasil macam-macam orang zaman sekarang hadirin. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Utlul Qur'ana wabku." Baca Quran dan menangislah. Fa in lam tabku fatabakau. Kalau kamu baca Quran enggak nangis, paksa untuk menangis. Gak gampang, Beb. Makanya saya sering sering sampaikan, fahami baca Quran, fahami isinya Quran. Dengan begitu kita akan mudah untuk menangis. Kenapa faham? Faham. Baca Quran dan menangislah kata Nabi. Kalau nggak bisa, paksa untuk menangis. Buat orang seperti kita masih emang soyo kok gak bakal nangis. Angel. Kenapa? Nggak ngerti artinya. Kita nggak ada penasarannya sama isinya Al-Quran. Padahal isinya Al-Quran itu kok dibuka, ya Allah. Semua ilmu ada di situ, Pak. Semua ilmu, keajaiban ciptaannya Allah semuanya ada di situ. Nah, ada seorang wali min auliyaillah namanya Saleh Al-Mari. Beliau mengatakan, aku pernah membaca Al-Quran di dalam mimpi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca Quran di dalam mimpi di hadapan Rasulullah. Kebetulan yang aku baca saat itu ayat sajdah. Ayat sajdah. Maka setelah dia sampai di ayat sajdah, dia berhenti, tapi nggak nangis. Orang yang soleh ini nggak nangis. Ditegur sama Rasul dalam mimpinya, ini bacaannya sudah, tangisannya mana? Tangisannya kamu ini mana? Wa yakhiruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Mereka orang-orang yang soleh itu tersungkur menangis, basah jenggotnya dengan air mata. Dan mereka ketika membaca Quran tambah khusyuk, tambah tenggelam dan larut dalam kenikmatan ibadahnya mereka. Nah, Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, sepupu Nabi, itu mengatakan, jika kalian membaca surat sajdah, macam-macam ya, termasuk sujadan wa bukiyah, itu termasuk surat sajdah. Wasjud waqtarib, itu juga surat sajdah. Maka pesan Abdullah bin Abbas adalah, ojo kesusu sujud sampai kamu nangis duluan. Juga sujud gitu ya. Ini nasihat jeru ya. Bukan berarti mulai sekarang kalau wasjud waqtarib enggak usah sujud tilawah, kenapa enggak nangis, bukan begitu. Pesan beliau adalah di belakangnya, fa illam tabku ainu ahadikum falyabki qalbah. Kalau baca surat sajdah, wasjud waqtarib, ojo khusus sujud, nangis dhisik baru sujud. Kenapa? Kalau kamu enggak nangis, yo nangiso, ya tangisono yang namanya hati tadi. Karena hatinya kamu keras berarti. Wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahim qalbun qasi, dan paling jauhnya hati dari Allah dan hati yang keras. Hati yang keras. Batu itu kadang-kadang keluar air, hadirin. Lah hatinya kita ini yang keluar apa? Asyad guswatan minal hijarah. Jangan-jangan hatinya kita mungkin lebih keras daripada batu. Batu kalau pecah kadang-kadang keluar air. Hatinya kita kalau pecah, apa yang keluar? Titik noda akibat dari dosanya kita.
hitam warnanya. Karena kalau nggak nangis ya tangisi hatimu, tangisi hatimu. Ya. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, maharauroqat ainun bihi bimain, tidak bercampur antara air dan mata. Jadi nangis. Illa harramallahu 'alan nari jasadah, kecuali Allah haramkan dari api neraka jasadnya. Nangis apa dulu ini? Nangis karena takut kepada Allah, nangis karena tobat kepada Allah, nangis ketika baca Quran, nangis ketika sholat, nangis ketika sujud, nangis karena ma'rifah dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan dikatakan la yalijun nar man baka min khasyatillah, tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya tambahi sedikit. Hadirin, dikatakan bahwa oleh Al-Imam Ibrahim Al-Khawas, yang namanya obat hati itu ada 5 tombol hati. Salah satunya apa? Maca Quran sama. Itu ucapannya, lagu itu ucapan Ibrahim Al-Khawas yang dibahasa Jawakan. Persis. Obatnya hati, tombol hati. Ada 5 ono 5. Qiraatul Quran bitadabbur, membaca Quran dengan tadabbur, maca Quran sa maknane. Wa ikhlaul batin, mengosongkan perut. Akeh poso. Luwe berkah luwe, betah luwe. Ya. Kemudian wa qiyamul lail. Melek malam. Apa itu? Kalau di lagunya pas ini semuanya, di lagunya ini. Cuma saya nggak hafal itu. Salat wengi, lakonono. Kalau ikhlaul batin, poso ada itu ya di lagu itu ya, apa bahasanya? Betaluwe itu ya, betaluwe itu ya. Wa tadarru inda sahar, banyak menangis ketika waktu sahur. Wa mujalasatu shol wong kang saleh kumpulono. Persis wis. Itu ucapannya Ibrahim, bukan lagunya Opik itu. Ya lagunya Opik. Iya, cuman kalau dirunut ke atas larinya ke Ibrahim Al-Khawas. Iya. Ibrahim Al-Khawas. Nah, ini termasuk tombol hati itu adalah baca Quran sak maknane. Kita ini maca ora maknane ya ora. Apa maneh nangis? Ya Allah, makanya yang perlu kita tangis ini apa? Ya hatinya kita ini, ya dirinya kita sendiri yang perlu kita tangis. Dikatakan oleh sebagian ulama, barang siapa yang tidak membaca Al-Quran berarti dia sudah satru sama Al-Quran. Yo punya tru Al-Quran ini. Barang siapa yang baca Quran tapi enggak ngerteni maknane, dia juga sudah satru sama Al-Quran. Karena kita diperintah bukan hanya baca, tapi juga bitadabbur. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Mereka baca Quran tapi enggak ada tadabbur. Apakah sudah terkunci hatinya mereka? Dicela oleh Allah. Baca tapi enggak ngerti maknanya, itu adalah aib. Ditegur sama Allah. Barang siapa yang baca tadabbur tapi enggak ngamalkan, sudah satru sama Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah hudan lil muttaqin, petunjuk. Namanya petunjuk dilakoni, dilampahi. Itu rambu-rambu. Isinya Al-Quran itu banyak hukum, banyak rambu-rambu. Ya dilampahi, dilakoni. Nah, ini hadirin hadirat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Boleh. Orang belajar sholat, ya. tapi nggak pernah ngaji. Orang sholat kan nggak pernah belajar. Sholat tapi nggak pernah belajar. Tapi untuk orang yang sudah bisa sholat, ya. Lalu nanya sama orang yang sudah sholat, sholat itu sebenarnya sah nggak? Iya. Termasuk syarat sahnya sholat. Ya. Ini hukum dasar ini. Ini yang ditanyakan nih, mungkin yang di belakang nggak dengar. Ada orang sholat tapi niru-niru gerakannya orang. Entah mungkin karena dia mualaf atau dia bukan mualaf, cuman dia nggak tahu belajar, dia sholat yang delok ae. Angkat tangan melo, ruku melo ruku, ngadeg melo ngadeg, tola-tole, sujud. Tapi nggak tahu itu ruku, itu sujud, apa yang dibaca nggak tahu.
Termasuk wudu. Nah termasuk haji, sekarang pokok ketok nyeri Ka'bah melok, lempar jumroh, balang waktu sak geden-geden, ya misalnya gitu. Walhasil melok-melok tok wis. Gimana? Apapun ibadahnya, termasuk syarat sahnya itu adalah mengetahui tata caranya. Al-ilmu bi kaifiyatiha, dalam kitab fikih begitu. Iya, dia tanya, sholat saya sudah benar ataukah belum? Intinya begini, kalau dia cuma niru-niru nggak boleh. Nggak boleh, sholat niru-niru, wudu niru-niru, melok-melok itu nggak boleh. Sholatnya melok-melok, nggak ngerti hukumnya, nggak ngerti rukun-rukunnya, sunah pokoknya melok-melok. Wudu melok-melok, haji melok-melok itu nggak boleh. Ini kenapa saya bilang tadi itu, bukan saya yang bilang, ulama tadi mengatakan bahwa yang namanya belajar itu wajib. Gimana caranya sholat tanpa ilmu? Ayo, ada orang nggak bisa nyetir, jangan kasih kunci. Ya apa cara nyetir? Gak usah belajar wes, delok lu nyetir iku lho. Tirun. Iya, gak karu-karu wah. Iya. Iya. Belajar sholat apakah harus dengan kitab? Enggak sih. Tapi masalahnya misal dengan mendengar atau dengan menonton, ya YouTube atau apa misalnya. Masalahnya kita nggak tahu itu sholat bener nggak? Itu sholat bener. Tapi kalau pakai kitab ini kita jelas gitu. Kecuali kalau orang yang kita tonton dari YouTube itu ada orang yang jelas. Sanad ilmunya, santrinya siapa, kemudian backgroundnya, gak moro-moro ono di YouTube karo pokoknya ditiru ndak, ya tahu kita backgroundnya ini bagaimana, akidahnya cocok sholat tapi akidahnya beda ini, ya repot nanti, mazhabnya apa, ini kan kompleks gitu loh. Tapi kalau kita belajar itu face to face seperti ini kan, jenengan mazhabnya apa? Syafi'i, akidahnya apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh, jenengan santrinya siapa? Wah, Habib Taufik Assegaf Pasuruan. Backgroundnya saya bagaimana? Ya, jangan cari sendiri, mau aku cerita kan begitu. Oh yakin mantep belajar Bib, saya mau belajar sholat, saya mau belajar wudhu, saya mau belajar ini, monggo, ayo antar ke tempat wudhu, caranya wudhu begini yang wajib. Ayo masuk masjid, saya ajari caranya sholat yang wajib bagaimana. Mu'alaf ya, ajari sing wajib, ajarkan yang wajib. Ojo sak sunah-sunai malah bingung. Mu'alaf tuh bitadrij, step by step. Ya kita dulu belajar juga pelan-pelan kok. Iya, gak moro-moro isok sholat mantep gitu ya enggak. Itu sih. Ada yang lain? Cukup? Mudah-mudahan jadi bermanfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan dikasih istiqomah, panjang umur, sehat walafiat dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa gharabatin lana fi dinina ma'al putri unsa wa dzakar, rabbi wafiqna wa fiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahba bil khairat